Kiai Haji Ahmad Dahlan dikenal sebagai pendiri Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Beliau juga merupakan seorang ulama dan salah satu tokoh pembaharuan Islam di Indonesia. Berikut profil dan biografi Kiai Ahmad Dahlan dan sejarah perjuangan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868. Nama kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari 7 orang bersaudara, yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Pendiri Muhammadiyah ini termasuk keturunan yang ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Wali Songo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Silsilahnya tersebut ialah Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Muhammad Sulaiman bin Kiai Murtado bin Kiai Ilyas bin Demang Jurung Juru Kapindo bin Demang Jurung Juru Kapisan bin Maulana Sulaiman Ki Ageng Geribik atau Jatinom bin Maulana Muhammad Fadullah atau Sunan Prepen bin Maulana Ainul Yakin bin Maulana Ishak bin Maulana Malik Ibrahim. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Pada periode ini, Ahmad Dahlan mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam seperti Muhammad Abduh Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama 2 tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan sempat berguru kepada Syekh Ahmad Khotib, yang juga guru dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sepulang dari Mekah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kiai Penghulu Haji Fadil yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendapat 6 orang anak, yaitu Johanah, Sirot Dahlan, Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zahrah. Di samping itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kiai Munawir Krapyak. Kiai Ahmad Dahlan juga mempunyai putra dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah, adik ajengan penghulu Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Paku Alam, Yogyakarta. Pada tahun 1909, Kiai Dahlan masuk Budi Utomo, organisasi yang melahirkan banyak tokoh-tokoh nasionalis. Di sana, beliau memberikan pelajaran-pelajaran untuk memenuhi keperluan anggota. Pelajaran yang diberikannya terasa sangat berguna bagi anggota Budi Utomo, sehingga para anggota Budi Utomo ini menyarankan agar ia membuka sekolah sendiri yang diatur dengan rapi dan didukung oleh organisasi yang bersifat permanen. Saran itu kemudian ditindaklanjuti Kiai Ahmad Dahlan dengan mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Muhammadiyah.
pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330. Organisasi ini bergerak di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Melalui organisasi inilah beliau berusaha memajukan pendidikan dan membangun masyarakat Islam. Beliau mengajarkan kitab suci Al-Quran dengan terjemahan dan tafsir, agar masyarakat tidak hanya pandai membaca ataupun melakukan Al-Quran semata, melainkan dapat memahami makna yang ada di dalamnya. Dengan demikian, diharapkan akan membuahkan amal perbuatan sesuai dengan yang diharapkan Al-Quran itu sendiri. Menurut pengamatannya, keadaan masyarakat sebelumnya hanya mempelajari Islam dari kulitnya tanpa mendalami dan memahami isinya, sehingga Islam hanya merupakan suatu dogma yang mati. Di bidang pendidikan, ia mereformasi sistem pendidikan pesantren zaman itu, yang menurutnya tidak jelas jenjangnya dan tidak efektif metodenya, lantaran mengutamakan menghafal dan tidak merespon ilmu pengetahuan umum. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah-sekolah agama dengan memberikan pelajaran pengetahuan umum serta bahasa Belanda. Bahkan ada juga sekolah Muhammadiyah seperti HIS Met the Quran. Sebaliknya, beliau pun memasukkan pelajaran agama pada sekolah-sekolah umum. Beliau terus mengembangkan dan membangun sekolah-sekolah, sehingga semasa hidupnya beliau telah banyak mendirikan sekolah, masjid, langgar, rumah sakit, poliklinik, dan rumah yatim piatu. Kegiatan dakwah pun tidak ketinggalan. Beliau semakin meningkatkan dakwah dengan ajaran pembaruannya. Di antara ajaran utamanya yang terkenal, beliau mengajarkan bahwa semua ibadah diharamkan kecuali yang ada perintahnya dari Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajarkan larangan ziarah kubur. Di samping itu, beliau juga memurnikan agama Islam dari percampuran ajaran agama Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, dan kejawen. Di bidang organisasi, pada tahun 1918, beliau bersama dengan istrinya, yakni Nyai Ahmad Dahlan, membentuk organisasi Asyiyah yang khusus untuk kaum wanita. Pembentukan organisasi Asyiyah yang juga merupakan bagian dari Muhammadiyah ini. Untuk pemuda, Kiai Ahmad Dahlan membentuk Padfinder atau Pandu, sekarang dikenal dengan nama Pramuka, dengan nama Hizbul Waton, disingkat HW. Di sana para pemuda diajari baris berbaris dengan genderang, memakai celana pendek, berdasi, dan bertopi. Hizbul Waton ini juga mengenakan uniform atau pakaian seragam, mirip pramuka sekarang. Pembentukan Hizbul Waton ini dimaksudkan sebagai tempat pendidikan para pemuda yang merupakan bunga harapan agama dan bangsa, sebagai tempat persemaian kader-kader terpercaya. Ini sekaligus menunjukkan bahwa agama Islam itu tidaklah kolot, melainkan progresif. Ketika mengadakan dakwah di Banyuwangi, beliau diancam akan dibunuh dan dituduh sebagai kiai palsu. Walaupun begitu, beliau tidak mundur. Beliau menyadari bahwa melakukan suatu pembaruan ajaran agama pastilah menimbulkan gejolak dan mempunyai resiko. Dengan penuh kesabaran, masyarakat perlahan-lahan menerima perubahan yang diajarkannya. Tujuan mulai terkandung dalam pembaruan yang diajarkannya. Segala tindakan perbuatan, langkah dan usaha yang ditempuh kiai ini dimaksudkan untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah agama kemajuan, dapat mengangkat derajat umat dan bangsa ke taraf yang lebih tinggi.
Usahanya ini ternyata membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Banyak golongan intelektual dan pemuda yang tertarik dengan metode yang dipraktekkan Kiai Ahmad Dahlan ini, sehingga mereka banyak yang menjadi anggota Muhammadiyah. Dalam perkembangannya, Muhammadiyah kemudian menjadi salah satu organisasi massa Islam terbesar di Indonesia. Beliaulah ulama Islam pertama atau mungkin satu-satunya ulama Islam di Indonesia yang melakukan pendidikan dan perbaikan kehidupan umat. Tidak dengan pesantren dan tidak dengan kitab karangan, melainkan dengan organisasi. Sebab selama hidup, beliau diketahui tidak pernah mendirikan pondok pesantren, seperti halnya ulama-ulama yang lain. Dan sepanjang pengetahuan, beliau juga konon belum pernah mengarang suatu kitab atau buku agama. Muhammadiyah sebagai organisasi tempat beramal dan melaksanakan ide-ide pembaruan Kiai Dahlan ini sangat menarik perhatian para pengamat perkembangan Islam dunia ketika itu. Para sarjana dan pengarang dari timur maupun barat sangat memfokuskan perhatian pada Muhammadiyah. Nama Kiai Haji Ahmad Dahlan pun semakin tersohor di dunia. Dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, peranan dan sumbangan beliau sangatlah besar. Kiai Ahmad Dahlan dengan segala ide-ide pembaruan yang diajarkannya merupakan saham yang sangat besar bagi kebangkitan nasional di awal abad ke-20. Kiai Ahmad Dahlan menimba berbagai bidang ilmu dari banyak kiai, yakni Kiai Haji Muhammad Soleh di bidang ilmu fikih, Kiai Haji Muhsin di bidang ilmu nahwu shorof, dan Kiai Haji Raden Dahlan di bidang ilmu falak. Dari Kiai Mahfud dan Syekh Kiai Haji Ayat di bidang ilmu hadis, Syekh Amin dan Said Bakir Satok di bidang ilmu Al-Quran, serta dari Syekh Hasan di bidang ilmu pengobatan dan racun binatang. Pada usia 54 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari 1923, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat di Yogyakarta. Beliau kemudian dimakamkan di Kampung Karangkajen, Brontokusuman, wilayah bernama Mergangsan di Yogyakarta. Itulah profil dan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan sejarah perjuangannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ila hadrati Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Al-Fatihah.